Hai, selamat datang di W23. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang perjuangan seorang ibu. Dia harus bertahan selama 26 hari terombang-ambing di lautan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Kisah akan berlatar di Spanyol yang sedang dilanda krisis kebutuhan pokok. Hal itu juga terjadi di berbagai negara lainnya. Pemerintahan yang runtuh serta konflik di mana-mana. Hingga akhirnya rezim Spanyol pun membuat sebuah gerakan yang disebut gerakan ketidakcukupan. Mereka bergerak untuk menangkap anak-anak dan wanita hamil untuk menekan populasi. Mia dan Nico adalah sepasang suami istri yang kehilangan anaknya karena korban kejahatan rezim saat itu. Mereka berdua nekat untuk pergi dari Spanyol menuju Irlandia walaupun harus melalui jalur ilegal. Itu semua dilakukan demi menyelamatkan Mia yang sedang hamil tua. Venga, vamos. Bermodalkan sedikit uang dan sepasang cincin pernikahan, Nico dan Mia pun diperbolehkan masuk ke dalam sebuah truk kontainer. Di sana juga terdapat imigran lain yang terdiri dari anak-anak dan wanita hamil yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju negara Irlandia, di mana negara tersebut dianggap aman dan masih bisa untuk bertahan hidup. Tiba-tiba truk yang mereka tumpangi berhenti. Ternyata para penyelundup menaikkan imigran lain hingga akhirnya berdampak pada penuhnya kontainer. Lalu si penyelundup memaksa sebagian dari mereka untuk berpindah ke truk yang lain. Nah, bagi Nico, dia harus terpisah dari Mia. Mia yang sangat ketakutan saat itu, ia mencoba melihat keluar dari sebuah lubang. Ia melihat Nico yang kemudian dipindahkan ke sebuah truk kontainer berwarna hijau bernomor 107. Mia segera menelpon Nico, lalu Nico pun menenangkan Mia dan berkata kalau semua pasti akan baik-baik saja. Dan ia akan segera mencari cara agar mereka bisa bersama lagi. Dalam sebuah perjalanan menuju pelabuhan, terlihat betapa kacaunya negara itu. Orang-orang saling berebut untuk mendapat kebutuhan. Anak-anak dan wanita hamil diburu untuk ditangkap oleh para rezim. Truk itu pun kemudian berhenti di sebuah pos pemeriksaan. Orang-orang yang ada di dalam kemudian bersembunyi di sebuah ruangan yang kemudian ditutupi oleh sebuah tembok. Kontainer itu pun diperiksa dengan sangat presisi. Komandan yang masuk kemudian merasa curiga dengan panjang kontainer itu. Mungkin karena ia bermodalkan pengalaman sudah pernah mengalami hal yang sama. Ia kemudian lantas meminta anak buahnya untuk masuk dan menembak dari ujung kontainer, sedangkan dirinya berada di luar. Lalu kemudian saat anak buahnya menembak, terlihatlah jika kontainer itu memiliki satu ruangan tersembunyi. Si komandan pun kemudian meminta mereka untuk segera keluar dan ia berjanji kalau tidak akan menyakiti mereka. Tapi alih-alih si komandan menepati janjinya, saat pintu itu dibuka dia malah menembak mereka. Dan akhirnya semua orang pun dibantai, terkecuali Mia yang berhasil bersembunyi di atas sebuah peti tanpa diketahui oleh para penjaga. Karena kejadian itu, Mia pun segera menelpon Nico untuk segera memberitahunya atas apa yang terjadi. Namun sayang, ponsel Nico saat itu tidak bisa dihubungi. Akhirnya kontainer pun yang sudah sampai di pelabuhan mulai dipindahkan ke dalam kapal besar. Mia yang berada di dalam mencoba memeriksa barang-barang peninggalan para korban. Beberapa jam kemudian setelah berlalu, Mia pun tiba-tiba terbangun karena dirinya mengalami goncangan hebat. Ternyata di luar telah terjadi badai. Mia yang sangat ketakutan melihat keluar melalui celah lubang. Ia melihat para kru kapal telah membuka kontainer yang berisi para imigran. Mia pun berteriak sekuat tenaganya untuk meminta agar mereka membuka pintu kontainer. Namun sayang, belum sempat mereka menyelamatkannya, kontainernya pun terlempar keluar kapal. Tersadar dari pingsan, Mia kemudian mendapati kontainernya telah terisi air. Dan saat ia melihat keluar, ia hanya melihat hamparan laut yang luas. Kini ia pun harus terdampar di lautan. Insting untuk bertahan hidup dan menyelamatkan bayi di kandungannya membuat Mia bisa mengatasi rasa takutnya. Ia pun mulai membuka peti-peti yang ada di sana, yang hanya berisi Tupperware, pakaian dan beberapa makanan serta minuman. Dan satu peti yang berisi headset.
Tiba-tiba Mia mendengar suara teriakan yang berasal dari kontainer 107. Kontainer itu akan tenggelam dan kontainer itu juga membawa Nico. Seketika hati Mia hancur karena ia merasa suaminya sudah mati. Mia pun putus asa dan mencoba bunuh diri, tapi niatnya terhenti karena si buah hati memberi sebuah tendangan kecil di perutnya, seolah meminta Mia untuk terus berjuang. Keesokan harinya, Mia dengan penuh semangat, ia mulai mempersiapkan segala keperluan untuk bertahan hidup dengan menguras air yang menggenang di kontainer dan juga mempersiapkan barang-barang lain. Tiba-tiba ponsel Mia berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Nico, yang mana Mia sudah berpikir kalau suaminya telah mati. Tapi sebenarnya Nico telah ditipu oleh penyelundup dan tak pernah menaiki kapal. Ia dikeluarkan dari kontainer sebelum berangkat. Mia kemudian memberitahu kalau dirinya sedang terjebak di sebuah kontainer dan kini berada di tengah laut. Nico pun kemudian memberi semangat kepada Mia agar Mia makin menjadi kuat, sementara dirinya berjanji untuk segera mencari cara menjemput Mia secepatnya. Malam harinya terjadi hujan dan badai yang cukup deras. Air pun semakin cepat masuk ke dalam kontainer. Namun Mia kemudian merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Air ketubannya pecah dan malam itu rupanya Mia akan melahirkan. Di tengah badai dan rasa sakit di antara hidup dan mati, Mia pun mencoba sekuat tenaga untuk bertahan dan melahirkan bayinya. Akhirnya Mia pun berhasil melahirkan bayi mungil yang diberi nama Noah. Ia kemudian memberikan semangat baru bagi Mia untuk bertahan hidup. Dan malam itu pun berlalu dengan rasa bahagia. Di hari ketiga, Mia pun mulai mencari cara untuk bisa keluar dari kontainer. Ia pun mulai mengebor atap menggunakan bor yang ia dapat. Dan di hari itu juga anaknya sangat rewel, mungkin karena merasa lapar. Namun saat diberi ASI, Noah malah menolak, yang akhirnya membuat Mia sedikit terpancing emosi. Tapi Mia yang harus tetap bekerja dan memberikan ASI kepada anaknya. Ia menjadi lesu dan rasa lapar sudah tak tertahan. Akhirnya Mia pun menjadi kalap dan menghabiskan semua stok makanan yang ada. Di hari keempat Mia pun melanjutkan untuk mengebor atap. Namun kini di saat pekerjaannya akan selesai, bor itu tiba-tiba rusak dan kehabisan daya. Tapi usahanya tak sampai di situ. Ia kemudian melanjutkan untuk melobangi atap menggunakan sebuah pisau kecil yang dia temukan. Memang hal itu sangatlah menguras tenaga, membuat tangannya luka, tapi ia tidak menyerah. Namun sayangnya pisau itu pun harus kembali patah. Mia yang sudah sangat kelelahan dengan semua pekerjaannya, ditambah lagi kini dia sudah tidak memiliki persediaan. Tapi malam itu terjadi sebuah keajaiban. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Mia pun kemudian bergegas menampung semua air hujan sebanyak mungkin. Dan di pagi harinya, Mia kini sudah memiliki tenaga. Ia pun kembali berusaha untuk membuka atap. Tapi kali ini dia menggunakan sebuah tali pengikat yang kemudian ditarik ke arah bawah. Kali ini usahanya pun akhirnya membuahkan hasil. Mia pun akhirnya bisa menikmati cahaya matahari dan menghirup udara segar. Dan ia juga membawa Noah bersamanya naik ke atas kontainer. Y allí lejos, lejos es donde vamos tú y yo, ¿vale? Di siang itu juga tanpa sengaja Mia melemparkan bekas kotoran anaknya ke laut. Tiba-tiba ikan datang menghampiri bekas kotoran itu. Menyadari akan hal itu, Mia pun bergegas untuk membuat tombak dan mencoba melemparkan ke arah ikan berharap mendapat ikan untuk dimakan. Namun setelah beberapa kali usahanya, itu semua akhirnya berujung gagal. Mia yang kelelahan karena usahanya gagal mencoba berbaring untuk sekedar memulihkan tenaga. Tiba-tiba sebuah pesawat melintas di atas. Melihat hal itu, Mia pun bergegas untuk masuk ke dalam kontainer
untuk mengambil sepotong cermin bekas pecahan TV. Namun saat ia naik, tak sengaja kakinya tersentuh besi yang membuat sebuah luka yang cukup dalam di bagian pahanya. Walaupun Mia sudah berusaha memancarkan cahaya cermin, namun usahanya itu tetaplah sia-sia. Mia pun segera masuk ke dalam kontainer untuk segera menjahit lukanya. Malam itu, Mia pun tetap berusaha agar bisa menangkap ikan. Ia lalu membuat sebuah jaring yang terbuat dari kabel headset. Di keesokan paginya, Mia pun kembali berencana menangkap ikan, tapi kali ini dengan jaring. Dan kali ini dia pun berhasil untuk mendapat ikan. Mia pun berhasil juga mengatasi rasa laparnya, walau ia harus menyantap ikan itu secara mentah. Dan dengan perbekalan yang ada, kini Mia bisa memiliki tenaga dan ia juga bisa lancar untuk memberikan ASI kepada putrinya. Mia juga menulis sebuah surat permintaan tolong dan dilempar ke laut berharap ada orang yang menemukan pesan darinya. Hari ke-12, malam itu terlihat di dinding kontainer air semakin tinggi. Tiba-tiba ponsel Mia kembali mendapat telepon dan kali ini telepon itu dari suaminya. Sayang kali ini bukanlah berita baik yang harus dia terima. Ternyata Niko hanya ingin berpamitan kepada Mia karena dirinya saat itu sedang sekarat. Niko mendapat luka tembak saat ia mencoba mencari kapal dan menjemput Mia, namun dirinya diketahui oleh para penjaga yang kemudian menembaknya. Walaupun ia berhasil kabur, tapi ia tetap akan mati karena sudah kehabisan banyak darah. Di momen itu Mia pun memberitahu kalau anak mereka sudah lahir dan diberi nama Noah. Niko pun merasa bahagia dan kembali meminta Mia untuk tetap berjuang Esta hidup. voz que vas a oír aquí es la voz de tu padre. Háblale. Es algo que te apretaba el pie cuando estabas en la Singkat piscina. cerita, 26 hari sudah Mia terdampar di lautan. Air di dalam kontainer sudah penuh. Ia pun kemudian memutuskan untuk berpindah ke atap kontainer. Dan di atap kontainer, Mia mulai membuat sebuah rakit dengan berbekal Tupperware dan beberapa benda yang lain agar bisa menopang putrinya. Malam harinya terlihat air semakin cepat memenuhi kontainer karena lubang-lubang yang dulu ditampal oleh Mia kini terlepas. Mia pun bermaksud masuk ke dalam kontainer untuk mengambil beberapa barang dan sebuah foto mendiang putrinya. Tapi saat dia akan keluar, kakinya tersangkut tali. Ia pun berusaha keras untuk melepasnya. Sementara itu putrinya yang berada di luar terbawa oleh arus laut. Kembali ke Mia yang akhirnya berhasil memotong tali di kakinya. Namun saat ia keluar ia tidak mendapati putrinya. Mia pun mencoba berenang untuk mencari keberadaan Noah. Di tengah gelapnya malam dan derasnya air laut, tiba-tiba muncullah seekor paus yang kemudian berenang ke arah Mia. Kemudian paus itu pergi dan rupanya menyemburkan air yang akhirnya mengenai wajah putrinya yang membuat putrinya pun menangis. Mendengar tangisan putrinya, Mia pun berhasil menemukannya. Lalu scene berpindah ke esok harinya. Mia melihat beberapa burung camar yang sedang mencari ikan. Hal itu membuat Mia sadar kalau burung camar tidak pernah jauh dari pantai ataupun pulau. Lantas Mia pun membuang sisa ikan untuk memancing para burung camar sebagai tanda kalau dirinya berada di sana. Cara itu pun rupanya berhasil. Seorang nelayan dan keluarga kecilnya melihat sekerombolan burung camar sedang mendekati sesuatu. Dan saat mereka mendatangi, rupanya mereka mendapati seorang bayi dan sebuah tali yang mengikatnya. Bayi Mia pun kemudian diselamatkan oleh mereka. Lalu si pemancing itu menyadari tali tersebut dan mencoba menariknya. Akhirnya mereka pun mendapati kalau Mia yang terikat di tali itu dan Mia pun diselamatkan oleh mereka. That's it. Turn over. There you go. Okay. Just gotta go in. Dan pada akhirnya Mia dan putrinya pun berhasil selamat. Terpancar wajah bahagia di raut wajah mereka. Karena akhirnya dengan segala usaha mereka pun bisa bertahan hidup. Dan film pun